Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuka sebuah paket retur dari Mas Hasan Asyari. Mas Hasan Asyari ini di retur karena katanya sabitnya belum habis, kok udah tumpul, kok udah nggak tajam lagi, geblok gitu ya. Nah, kita coba lihat apa masalahnya. Ini garansi ya, saya garansi memang pakai belum habis, baru 3 bulan ini, bulan 5 belinya ya, 3 bulan, bulan 5 belinya, sekarang baru dikembalikan. Bulan 5, sekarang bulan 9, berarti 6 bulan, 4 bulan baru dikembalikan, 4 bulan baru dikembalikan. Tetap saya garansi. Lihat sini apa permasalahannya yang membuat sabit ini tumpul, tajam yang baru. Ternyata benar. Kita coba tes apakah ini sabitnya memang nggak tajam karena pelot, karena sebuannya kurang. Kalau sebuannya kurang itu salah dari pandainya ya, kurang sebuan, atau bahannya yang kurang bagus gitu ya. Kita cek terlebih dahulu untuk kualitas bajanya, sebuahnya. Kita tes begini ya. Ini saya bawa gunting, intinya benda keras yang lain ya, seperti besi, kunci. Kita coba patahkan ini ya, bagian tajamnya ini. Nah, itu bisa patah ya, tapi sulit. Bisa patah tapi sulit ya. Dengar ya suaranya. Nah, dengar suara cetek gitu ya, itu patah. Rimpel-rimpel di sini ya kalau dilihat. Nah, itu rimpel-rimpel ya. Nah, jadi bisa dipatahkan, tapi nah, terdengar ya, jelas ya, bisa patah, bisa cuil, tapi susah untuk dipatahkan, untuk dicuilkan. Karena apa? Di sini permasalahannya ternyata itu sabitnya salah mengasah ya, cara mengasahnya salah, menjadikan sabit ini tumpul, nggak bisa tajam. Ini bukan kesalahan dari pandainya, hati-hati ya. Mungkin dari kalian yang mungkin dari kalian banyak yang mengalami hal seperti ini. Beli di awal di online terutama ya, itu tajam, tapi ketika dipakai setelah beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan beberapa hari diasah malah tumpul. Nah, itu boleh dipertanyakan yang salah pandainya apa, yang pemiliknya itu nggak bisa ngasah apa enggak. Ini ternyata salah ngasahnya ya. Ini jadi salah ngasahnya, ini ngasahnya begini. Ini batu asa ya. Nah, jadi orangnya itu nggak gimana, nggak telaten mengasah. Jadi ngasahnya itu sambil ngarit di ini ya, dikorek begini. Ini bukan ngasah, ini hanya dikorek namanya. Nah, menjadikan di sini ini memang kalau dilihat begini ini kelihatan tajam, tapi tajamnya hanya mentok di sini aja, hanya mentok di sini aja, mentok di atas tajamnya ini aja, nggak bisa sampai lampir ya, kurang langsam. Jadi rasanya itu, nah, rasanya itu dia hanya begini saja,
rasanya ini biasa begini ketika ngarit biasa begini ya. Jadi ini menjadikan ini tumpul atau kalau orang Jawa mengatakan ini nata gitu ya, gadel nata. Seharusnya mengasah yang baik itu bagaimana? Diasah, dikasih tataan begini ya, nanti yang lama begini ya, terus dikasih air, diasah begini. Nah, ini posisi sabitnya harus merendah seperti ini, nggak boleh berdiri seperti ini ya, boleh dinaikkan posisi sabitnya, harus merendah seperti ini gitu ya. Biasa dikasih air terus, itu harus kena bagian sini. Coba saya asahkan ya. Ini mengasahnya yang bagus itu yang seperti apa ya. Nah, ini cara mengasahnya yang baik itu seperti apa, saya hanya mencontohkan sebentar ya. Ini saya batu asah dari toko ya, batunya Viper. Ini ada dua sisi apa, grid ya, dua sisi grid. Ada grid kasar di sini bagian punggung, dan bagian muka ini grid yang halus, grid. Nah, jadi ngasahnya seperti ini, harus posisi merendah ya, ini sabitnya. Nah, begini ya. Harus merendah begini. Ini harusnya dikasih air, saya hanya menyotokan sebentar saja, nggak boleh terlalu kencang. Pertama yang kasar dulu ya, ini saya pakai yang kasar dulu. Ini bagian sini yang kena. Nah, ini kelihatan kan. Nah, saya mengasahnya sampai bagian sini, bukan begini ya. Saya contohkan begini. Nggak boleh posisi begini. Ini ya. Saya ini terlalu tegak sabitnya. Nah, begini. Ini memang cepat tajam. Cepat kelihatan tajam maksudnya. Nah, ini yang kena hanya bagian sini ya, kelihatannya. Ini yang saya kenakan bagian sini. Ini memang sebentar itu udah kelihatan tajam. Tapi kalau dipakai ngarit itu malah geblok, nggak bisa tajam karena nata gitu ya, kurang langsam rasanya. Harusnya seperti ini tadi. Nah, posisi merendah ini, posisinya seperti ini. Agak sulit ya, karena ini sudah terlalu gadel ya, sering dikorek ya, korek. Ini saya asah ya bagian sini. Nah, ini sampai naik ke sini. Ini kelihatannya agak sulit untuk naik, agak lama. Saya menyotokan ini saja ini. Nah, ini sampai sini harusnya. Harus dikasih air terus menerus ya seharusnya, agar sabitnya tidak panas, karena kalau panas sepuannya akan berkurang. Nah, saya akan kelihatan kan bagian sini ya, sampai sini. Ini juga begitu, depannya bagian depan ini harus sampai bagian sini juga, sama seperti ini tadi. Nah, setelah saya asah di grid yang kasar ini, grid punggungnya ini,
saya lanjutkan. Kalau sudah merasa cukup ya, merasa cukup rata bagian sabitnya, saya rasa cukup rata, cukup langsam, saya lanjutkan dengan yang halus ini gitu ya. Yang halus ini untuk menajamkan lagi, untuk mengecilkan pori-pori yang terlihat, untuk menghaluskan ini ya, asahan yang kasar itu untuk menghaluskannya dengan sisi yang halus ini, grid halus ini. Nah, setelah grid yang halus ini bisa diasah dengan menggunakan batu asa alam ya, batu asa kapur yang gridnya lebih halus daripada ini ya, itu malah lebih bagus gitu ya. Jadi jangan keburu-buru menilai kalau sabitnya itu cepat tumpul, itu keburu-buru menyalahkan si pandainya ya. Kebanyakan memang itu dari yang pemakainya sendiri, kurang bisa mengasah ya sebenarnya. Mengasahnya dikorek terus. Ini memang sisi halus ini fungsinya untuk menajamkan ya, untuk proses cepat tajamnya ya. Tapi ini nggak bisa melangsangkan, nggak bisa menggerus terlalu banyak, jadi kurang langsam ya kalau pakai yang sisi halus. Tapi kebanyakan para tukang ngarit itu yang masih awam ya, itu membawa batu asa. Memang kalau ngarit itu selalu dibawa batu asanya, dan dikorek terus sabitnya. Ketika mau ambil rumput, dikorek sabitnya, dikorek begini, terus mengambil rumput lagi, dikorek lagi gitu ya. Itu malah cepet tumpul, nggak apa ya, nggak malah tajam, malah cepet tumpul. Jadi seperti itu. Seharusnya itu pakai yang kasar ini dulu supaya ini langsam dulu, baru yang halus ini tadi. Harus pakai air ya, dilamakan seperti itu tadi. Nggak boleh dikorek, diangkat dengan tangan seperti ini, nggak boleh. Boleh dikorek, diangkat seperti ini, dibawa waktu ngarit bahasanya boleh. Tapi posisi ngasahnya yang dikenakan itu bagian sini, bagian ini tadi, atasnya tajam, bukan pas tajamnya itu ya. Sebenarnya orang-orang yang pandai ngarit, tahu merawat sabit itu nggak mengasah bagian tajamnya, yang atas tajam ini yang diasah sebenarnya, yang dikorek. Jadi koreknya begini, kayak langsam. Dia sudah tahu ini posisi ini sabit saya langsam atau gimana, itu sudah tahu. Kalau biasanya tukang ngarit yang profesional lah, itu sudah tahu itu posisi sabitnya langsam. Jadi yang diasah itu bukan tajamnya. Kalau diasah tajamnya ini, nah ini memang tajam, sekilas di singkring tangan ini sekilas tajam, dipakai buat babat ngarit sekilas pun tajam, sekilas ini. Tapi ketika diayun beberapa ayunan tumpul lagi, karena itu bagian yang tajam hanya sebatas ini, nggak sampai naik ke sini. Dan itu juga membuat kalau dikorek terus menerus, bajanya itu hilang, bajanya itu tenggelam, karena ini baja isen ya. Jadi bajanya itu tidak mau muncul, yang di depan ini hanya besinya saja gitu. Oke ya, masukan dari saya, semoga membantu bagi tukang-tukang ngarit awam ya. Kalau profesional kan nggak perlu dikasih tahu, udah tahu dia ya. Harusnya diasah dengan baik ya, diasah langsam lah intinya, jangan dikorek terus.